Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'dan Al-Fafi. Nomor induk mahasiswa 2203110311066. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah, mata kuliah, kurikulum pembelajaran. Baik, di sini saya telah membuat dan merangkum menjadi beberapa slide mengenai perbandingan kebijakan pengembangan kurikulum antara kurikulum Merdeka Belajar kurikulum Merdeka dengan salah satu kurikulum di Singapura. Nah, kita mulai terlebih dahulu pada kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka atau sering disebut juga dengan kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Artinya, sekolah bisa memilih untuk mengadopsi kurikulum Merdeka atau tetap pada kurikulum K13. Nah, dilansir dari laman Kemendikbud, studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar, seperti pada saat pandemi COVID-19. Maka dari itu, Kemendikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus bernama kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini yaitu sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya adalah tujuan kurikulum Merdeka. Yang pertama yakni kurikulum Merdeka atau sering disebut juga dengan kurikulum Merdeka Belajar membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Yang kedua yakni membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Yang nomor 4, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Berikutnya adalah struktur kurikulum Merdeka Belajar. Secara umum, struktur kurikulum Merdeka Belajar didasari oleh 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, serta karakter Pancasila. Selain itu, terdapat pula beberapa prinsip lain yang digunakan untuk mengembangkan struktur kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, struktur minimum. Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun satuan atau instansi pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Selanjutnya, otonomi. Kurikulum Merdeka Belajar memberi hak otonomi pada satuan pendidikan serta guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual.
Selanjutnya yaitu sederhana. Struktur kurikulum Merdeka Belajar dibuat sederhana, artinya perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya pun dibuat dengan jelas agar mudah dipahami dan diterapkan. Dan yang terakhir ialah gotong royong. Pengembangan kurikulum ini merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong dari puluhan institusi. Di antaranya meliputi Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya ialah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu guru melakukan asesmen diagnostik yang merupakan asesmen atau penilaian awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan perkembangan dari pembelajaran. Asesmen ini umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran. Kemudian hasil asesmen akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perencanaan yang lebih lanjut. Yang kedua ialah perencanaan, yaitu guru menyusun perencanaan mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan selama periode tahun ajar sesuai dengan hasil asesmen diagnosis. Dan yang terakhir ialah pembelajaran. Setelah dilakukan asesmen dan perencanaan, maka tahap terakhir yaitu pembelajaran, di mana guru tidak hanya akan melaksanakan sesuai perencanaan, namun juga melakukan asesmen formatif secara berkala. Nah, hal ini bertujuan agar guru bisa mengetahui bagaimana progres pembelajaran siswa dan dapat disesuaikan dengan metode pembelajaran jika memang diperlukan. Nah, berikutnya ialah kurikulum atau salah satu kurikulum yang berada di Singapura. Yang pertama mengenai kebijakan pendidikan kurikulum di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura berdasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Keunggulan sistem pendidikan di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa Inggris atau Melayu atau Mandarin dan Tamil, dan kurikulumnya yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Selanjutnya, lembaga-lembaga utama yang menjadi sistem dalam pendidikan kurikulum di Singapura. Yang pertama, pemerintah, yakni sekolah atau sistem suatu institusi pendidikan yang didanai oleh pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang kedua, universitas lokal seperti pendidikan politeknik dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Yang ketiga ialah sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Dan yang keempat, sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Berikutnya yakni penerapan kurikulum di Singapura. Yang pertama, kindergarten atau taman kanak-kanak. Anak-anak akan menempuh masa pendidikan selama 3 tahun dan menempuh waktu belajar selama 5 hari dalam seminggu dengan durasi belajar 3-4 jam per harinya. Yang kedua ialah primary school atau sekolah dasar. Anak-anak akan menempuh masa pendidikan selama 6 tahun dari kelas 1 sampai 4, menjalani pendidikan dasar dan khusus saat kelas 5 dan 6 akan menghadapi masa orientasi. Yang ketiga ialah secondary school atau sekolah menengah seperti SMP dan SMA. Selanjutnya ialah pre-university education, yakni masa studi program akademi selama 2 tahun dan institut terpadu. Kurikulum
pada University Education ini terdiri dari 2 mata kuliah wajib, yaitu General Paper dan Mother Tongue, dan maksimum 4 subjek Singapura. Untuk selanjutnya ialah proses pembelajaran di Singapura. Pendidikan di Singapura ditujukan untuk membantu pelajar meraih potensi terbesar dalam diri mereka dengan cara membantu mereka menemukan talentanya, menyadari potensi terbesarnya, serta mengembangkan minat mereka untuk belajar sepanjang hayat. Pendidikan diterapkan sejak anak masih belia dan mampu membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi dasar, nilai-nilai, serta pengembangan karakter untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapabilitas dan watak yang akan menunjang kehidupan kelak. Untuk yang terakhir ialah keunggulan atau kelebihan dari masing-masing kurikulum. Yang pertama, kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Selanjutnya ialah siswa dapat meningkatkan bakat dan minat sesuai kemampuannya. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, serta penerapan kurikulum merdeka telah didukung oleh platform Merdeka Belajar. Sedangkan keunggulan dari kurikulum di Singapura, yang pertama ialah kebijakan 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa ibu, yaitu Melayu, Mandarin, atau Tamil. Yang kedua ialah kurikulum yang lengkap, di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Yang ketiga, para individu menunjukkan bakat yang berkaitan satu sama lain dan kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan, serta dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang lebih cerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.